Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelumnya kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, ini juga sedikit mengenai kesiapan skuad Persib Bandung yang mana sudah mendarat dengan selamat, sudah istirahat di hotel juga, dan nanti malam akan mencoba official training gitu ya di Stadion Segiri Samarinda, yang mana Bojanodok sudah mengatakan besok akan seru sekali pertandingannya katanya, dan Persib juga akan ya setidaknya merubah skema dan taktik ketika menghadapi tuan rumah Borneo FC besok di kandangnya. Jangan lupa jam 7 malam teman-teman, besok hari Jumat 11 April 2025 gitu ya. Nah ini juga tidak banyak berubah mengenai komposisi pemain yang kemarin sudah diuji coba di GBLA sebelum berangkat ke Samarinda. Jadi mudah-mudahan ya semuanya berjalan lancar katanya, karena ini pertandingan yang penting dan juga laga yang memang menentukan langkah Persib ke depannya. Mudah-mudahan tidak ada kendala apapun gitu ya. Pemain semuanya sehat, jak-jak waringkas, dan juga dari segi permainan juga ya tidak ada taktik yang terlewati oleh skuad Persib Bandung. Jadi semuanya mudah-mudahan berjalan lancar dan oleh-oleh 3 poin ke Bandung nantinya teman-teman. Amin. Nah ini kita akan sedikit meringkas dulu saja teman-teman mengenai ada pertemuan kemarin PT LIB. Mungkin yang sudah kangen dengan Pak Teddy Cahyono ya, kemarin sudah ada gitu ya di samping dari Pak Peri Paulus sebagai dirut PT LIB, yang mana sudah merancang katanya untuk musim depan kompetisi Liga 1 akan dimulai dari bulan Agustus tahun ini hingga bulan Mei 2026 teman-teman. Jadi ya ini juga kurang lebih sama format kompetisinya, kompetisi full gitu ya. Namun ada beberapa jeda di saat ada SEA Games di bulan Desember, itu kompetisi Liga 1 akan diberhentikan dulu, dan ya beberapa peraturan yang lainnya juga dijelaskan, yang mana di sini untuk musim depan klub yang tidak lolos lisensi AFC katanya akan mendapatkan sanksi, yaitu pengurangan poin dan beberapa sanksi yang lainnya. Di antaranya kan sekarang teman-teman juga harus tahu bahwa beberapa klub di Liga 1 saat ini sangat complicated gitu ya, atau ya memang harusnya memang mendapatkan denda gitu, tapi kenapa belum disanksi oleh Komdis atau oleh PT LIB atau oleh PSSI? Karena ya kita nggak tahu lah klub lain, untungnya bukan klub Persib Bandung gitu ya, yang mana sekarang kan ya kita sebut saja salah satu klub yang memang kan kalau Persib biru barat gitu ya, kalau Arema biru timur, nah ada biru yang di tengah-tengah gitu. Nah ini ditinggal beberapa pemain asingnya yang mengundurkan diri teman-teman karena merasa tidak digaji lebih dari 4 bulan. Nah ini juga terjadi kepada klub tetangga kemarin ya, yang sempat heboh juga ya. Sekarang kita juga nggak tahu apakah memang sudah ada deal-dealan atau tidak, tapi kalau pemain dari biru yang ada di tengah ini atau biru tengah ini, klub Liga 1 ini memang ya pemainnya langsung ngundurin diri dan langsung cabut aja gitu ya, atau langsung pergi ya siapa juga kalau memang bermain bola tidak digaji, makan hati dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini makanya berkaca dari hal ini ya PT LIB langsung melakukan tindakan cepat gitu, walaupun tidak langsung menyangsi klubnya di sekarang gitu ya, di saat ini, tapi untuk musim depan itu ya ada peraturan yang diperketat. Nah di sini kurang lebih ada 5 peraturan yang memang harus
dimiliki lisensi setiap klub Liga 1 jika ingin ya tampil di Liga 1. Kalau tidak lengkap atau kurang syaratnya, nah ini bisa menjadi pengurangan poin dari awal kompetisi gitu ya, pengurangan poin dan juga denda yang lainnya. Nah, apa saja untuk syaratnya, yang mana kalau Persib Bandung alhamdulillah teman-teman ini sudah mengantongi dari 2015 juga selalu lolos gitu ya. Tapi teman-teman, tahun kemarin atau musim kemarin hampir-hampiran Persib Bandung ada direvisi gitu ya untuk beberapa syaratnya, yaitu syarat mengenai lisensi daripada pelatih fisik yaitu Miro Petric, teman-teman. Nah, tapi kan kemarin Miro juga sudah pulang ke Kroasia, atau ya setidaknya melengkapi lah untuk lisensi kepelatihannya gitu ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan ya Persib Bandung tidak tersandung ya masalah lisensi lagi gitu ya. Jadi ya klubnya sudah bagus, dan apa saja sebetulnya yang diperlukan untuk lolos dari lisensi AFC ini biar bisa tampil ya di Liga 1. Apalagi kalau kita back to back juara kan, insya Allah musim depan juga kita bermain di level Asia yang memang ada lisensi khusus untuk mengikuti kompetisi di level Asia. Nah, ini yang pertama teman-teman. Kalau untuk yang harus dipenuhi klub-klub Liga 1 untuk ikut di Liga 1 musim depan adalah legalitas. Jadi legalitas ini memang berpengaruh kepada lisensi pelatih dan juga dari lisensi perusahaan itu sendiri gitu ya. Jadi lisensi pelatih ini ya, contohnya tadi harus pelatih yang nanganin klub Liga 1 tuh misalkan ya harus lisensi A, AFC misalkan gitu ya, dan lain sebagainya. Makanya mungkin di sini juga Jupe ya tetap nantinya musim depan tetap akan menjadi asisten pelatih dan juga pemain sambil ngambil kursus kepelatihan untuk tingkat yang lebih lanjutnya gitu teman-teman. Jadi ya musim depan Ahmad Juprianto atau Bang Jupe ini masih tetap ada di Persib Bandung sebagai pemain dan asisten pelatih teman-teman. Jadi ya ada yang lain yang mungkin berganti posisinya atau berganti orangnya gitu ya teman-teman. Lalu dari tadi ada legalitas, lisensinya, lalu juga ada finansial. Nah, finansial alhamdulillah Persib Bandung kan dari segi finansial ya sudah mumpuni gitu ya dari segi keuangan klub. Nah, di sini juga keuangan klub itu bukan hanya sekedar punya uang banyak, bisa beli pemain, bisa ngegaji pemain, bisa memenuhi kebutuhan pemain dari mulai akomodasi dan lain sebagainya. Tapi dari legalitas finansial ini juga harus ada timnya gitu ya, tim auditnya, tim keuangannya, dan layaknya sebuah perusahaan yang punya struktur keorganisasian masalah bagian finansial. Nah, ini juga ya mudah-mudahan ya Persib tidak ada masalah teman-teman dari segi finansial. Lalu yang ketiga selanjutnya ada infrastruktur, yang alhamdulillah Persib kan sudah punya GBLA gitu ya. Kalaupun GBLA bermasalah masih punya si Jalak Harupat. Jangan sampai nanti ketika ada kunjungan dari PT LIB atau dari PSSI untuk setidaknya mana stadionnya, nah jangan sampai ya kita berpindah-pindah. Jadi harus ada yang ditentukan stadion utama dan stadion alternatifnya di mana. Tapi kalau Persib Bandung insya Allah lah sudah punya GBLA gitu ya, tinggal ditingkatkan lagi nantinya. Apalagi kan rencana besar Persib Bandung ini mempunyai lapangan latihan sendiri atau training ground dan training center. Ini ya menambah ya pasti kan kalau legalitas mah di ACC langsung lah insya Allah gitu ya. Lalu yang keempat, apa saja untuk mendapatkan lisensi AFC di musim depan. Nah, Persib juga harus memenuhi dari segi administrasi. Administrasi ini ya teman-teman juga harus tahu, administrasi bukan masalah finansial. Kalau finansial yang tadi gitu ya, ada struktur yang membahas mengenai tim audit, keuangan dan lain sebagainya. Namun kalau tim administrasi ini dari mulai kesiapan klub misalkan untuk mengadakan satu pertandingan, kayak misalkan ya panpelnya harus sedia, harus ya setidaknya sudah dikelola secara profesional, lalu juga termasuk steward kan di situ yang ngurusin ini ngurusin itu, ada tim media juga. Makanya Persib Bandung punya media officer dan ya masalah lain-lain sebagainya lah, dari mulai untuk konferensi pers ini juga kan harus
ada diatur. Nah inilah yang memang kalau dibilang sudah profesional harus punya tim itu teman-teman. Lalu yang terakhir, legalitas di bidang pembinaan usia dini, yang mana Persib Bandung kan alhamdulillah sudah ada tim apa namanya akademinya gitu, terus juga tim satelit, apalagi ya punya tim putri, sekarang tim basket gitu ya, walaupun tidak terafiliasi ke PT LIB, tapi kan namanya PT PBB ini punya beberapa cabang di bawahnya, dan ya insya Allah lah kalau ini mah dari dulu juga tidak ada masalah gitu ya teman-teman. Apalagi ya sekarang Bojan Hodak katanya sedang nantilah ketika timnas U17 sudah pulang ke Indonesia, kan ada 2 orang pemain akademi Persib Bandung yang mana ya nanti akan langsung dilihat kemampuannya oleh Bojan Hodak. Ya kalau memang cocok ya bisa jadi menjadi aset masa depan Persib Bandung gitu ya, walaupun ketika misalkan oke nih dikontrak secara profesional menjadi pemain senior Persib Bandung, tapi ya tidak bisa juga langsung dimainkan begitu saja gitu ya, karena Bojan Hodak juga masih mempunyai perhitungan masing-masing, karena mau tidak mau karenanya level di akademi atau level Persib usia senior dan junior itu berbeda, jadi harus ya kita lihatlah bagaimana perkembangannya gitu teman-teman. Jadi kalaupun nantinya dikontrak, jadi ya belum tentu main teman-teman, karena punya prioritas sendiri untuk Bojan Hodak di Persib senior gitu ya. Baik Bobotoh, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini, mudah-mudahan menjadi wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.